anak muda itu senang memang dengan gagasan-gagasan radikal karena seolah-olah mendapat pegangan baru, yang lain serba salah. Dia merasa kemudian menjadi kelompok yang benar. Tapi kasus Myanmar itu mengonfirmasi harganya sangat mahal sekali. Gejala radikalisme hampir ada di semua pemeluk agama. Ya. Karena faktor pemahaman keagamaan mereka. Betul. Bukan karena ajaran agama mereka. Ya, misalkan tadi itu di India, yang menjadi sasaran kelompok radikalis Hindu itu semua pemeluk agama non-Hindu, bahkan pemeluk agama Hindu yang tidak sepaham dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Hendra Triardianto. Hari ini kita kembali ke podcast KPK Tumpu Pesantren Kebangsaan edisi kedua. Di edisi kedua ini kami mencoba hadir lebih baik dengan kualitas gambar yang insya Allah lebih baik dan mungkin audio yang akan lebih baik dibandingkan edisi perdana. Di episode kedua ini saya masih ditemani oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Adnan MA. Selamat malam Pak Adnan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Indra. Selamat malam. Kita hari ini tapping di malam hari Pak, karena ini pesantren. Kalau siang hari sedang pembangunan, suara mesin dan tukang bertalu-talu, dan kita hari malam ini kita akan mendiskusikan sebuah topik yang menarik, yakni tentang radikalisme. Saya ingin perkenalkan sebentar kepada teman-teman atau pada para penonton. Pak Adnan adalah Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, betul nggih? Jawa Tengah. Jawa Tengah, di lingkup Jawa Tengah. Dan di Undip sendiri, beberapa tahun yang lalu Pak Adnan adalah ketua dari tim anti radikal Undip. Radikalisme Undip. Timaru, tim anti radikalisme Undip. Nah, jadi tepat rasanya kira-kira kalau kita hari ini membicarakan tentang radikalisme. Pak Adnan, saya punya pertanyaan. Apa sih sesungguhnya radikalisme yang secara harfiah memaknainya itu apa sebenarnya? Ya, terima kasih Mas Indra, selamat malam. Sebetulnya sebagai sebuah konsep, radikalisme itu kan berasal dari kata radix. Radik ya. Dan radikal. Sebetulnya netral sebagai sebuah konsep. Radix atau radikal itu bisa bermakna positif, tapi juga bisa bermakna negatif. Sebuah perubahan yang mendasar yang ingin dilakukan oleh orang-orang yang menjadi pelaku radikal. Nah, tetapi ketika radikal menjadi radikalisme itu menjadi tidak netral. Karena ada isme. Menjadi faham. Ya, menjadi sebuah keyakinan, faham, ideologi. Seperti halnya kata sosial. Itu netral. Netral. Bagus. Kita harus punya jiwa sosial. Ya. Tapi ketika menjadi sosialisme, itu nggak netral lagi. Sudah sangat karena ideologis. Dia akan berhadapan atau bersanding dengan isme-isme yang lain. Nah, itu yang salah dipahami oleh sebagian orang, seolah-olah radikalisme itu ya sebuah konsep yang netral. Artinya kita boleh menjadi radikal, melakukan perubahan yang mendasar. Ya, ketika itu tanpa isme, to some extent mungkin ya kita butuh sebuah gerakan yang bersifat radikal. Bahkan Indonesia ini kan bisa merdeka karena kekuatan radikal para pejuang-pejuang kita. Ya, oleh orang-orang yang menjajah kita, para pejuang kita dianggap radikalis. Soekarno, Hatta. Pejuang Palestina itu oleh Yahudi Zionis dianggap radikalis. Ya. Jadi makna ini harus ditempatkan pada konteksnya. Satu, kata radikal netral. Dia bisa positif ketika kekuatan radikal itu ingin melawan sebuah kedaliman,
sebuah kolonialisme yang menjajah, Zionisme yang menghancurkan, yang jahat, dan sebagainya. Tetapi ketika itu menjadi radikalisme, dia sudah nggak bisa netral lagi. Dan semua gerakan radikal adalah gerakan politik. Ya, jadi ada satu garis yang harus menjadi kata kunci bahwa radikalisme itu selalu menjadi gerakan politik. Ya, ya. Artinya mengusung perubahan yang sangat mendasar, ya. Diupayakan, membangun organisasi, diperjuangkan, itu pasti memperjuangkan politik di sana. Ya. Kalau gerakan radikal bukan gerakan politik, itu mungkin gerakan alam. Ya, seperti aja cuaca yang ekstrim. Ya. Tapi kalau ekstremisme itu sudah nggak netral lagi. Apa bedanya? Atau misalnya kita sandingkan dengan terorisme atau terorisme, ada radikalisme, ada ekstremisme, ada terorisme. Apa benang merahnya atau apa ini beda semua? Pada umumnya paham radikalisme itu masih dalam tatanan wacana. Nah, ketika dia menjadi action, dia bisa menjadi ekstremisme. Oke, terekspresikan dalam. Dan ketika dia ingin menebar ekstremisme itu yang menakutkan orang lain menjadi menciptakan ketakutan, itu terorisme. Ya. Kalau terorisme, ekstremisme itu sudah ke actionnya. Tapi kalau radikalisme mungkin masih dalam wacananya. Ya. Belum sampai ke actionnya. Nah, tapi orang menjadi radikal juga tidak akan tiba-tiba. Ada proses. Termasuk orang menjadi terorisme. Iya. Termasuk ekstremisme. Teroris sudah pasti radikalis. Oh iya. Tapi radikalis belum tentu teroris. Iya. Karena ini proses step by step yang dimasukkan itu ke ide gagasannya. Dan teror yang dilakukan belum tentu atas nama terorisme. Misalnya teror seorang istri kepada suami. Pulang jam berapa? Atau sebaliknya, teror seorang suami kepada istrinya. Dia tidak mengusung isme. Iya. Oke, menarik. Nah, ada kecenderungan begini Pak di Indonesia ini. Tapi hanya kecenderungan yang dipahami secara awam sebenarnya. Bahwa radikalisme itu selalu diasosiasikan pasti ini kelompok agama, radikalisme. Sesungguhnya radikalisme ini memang selalu diasosiasikan dengan agama, tapi atau bisa terekspresi dalam bukan agama. Di Indonesia, yang awam, saya sekali lagi bilang orang-orang awam kalau lihat komen-komen itu selalu mengasosiasikan radikalisme itu ya sekelompok pemeluk agama. Nah, apakah itu realita yang tepat atau bagaimana? Ya, jadi agama ini kan menarik. Artinya dia bisa menjadi motivator. Ketika sebuah gerakan radikal kepingin mendapatkan daya dorong orang menjadi siap untuk menjadi radikalis, maka ketika nilai-nilai agama dimasukkan, itu menjadi sempurna sudah radikalismenya. Jadi sebetulnya bukan radikalisme agama, tetapi radikalisme yang mengatasnamakan atau memanfaatkan agama. Nah, lalu orang yang menjadi radikalis atas nama agama itu bukan karena agamanya, tetapi lebih sebab karena pemahaman keagamaannya yang keliru. Dan itu menjadi gejala di hampir semua agama. Kalau kita bicara radikalisme atas nama agama atau yang memanfaatkan nilai-nilai agama atau ajaran agama, memang sasarannya lebih banyak Islam. Karena kita mayoritas beragama Islam. Maksudnya yang dalam konteks Indonesia. Ya. Tapi bisa jadi dalam konteks negara lain kan bukan Islam. Bisa. Misalkan ultranasionalis Hindu yang ada di India. Itu mengusung nilai-nilai ajaran agama Hindu untuk membangun sebuah negara Hindu, India, yang sangat ultra nasionalis. Beberapa bulan lalu yang itu ada pendeta yang mau menyerang Mekah. Kan baru terjadi beberapa bulannya lalu. Artinya kan ini artinya agama bisa menjadi medan arena radikalisme untuk mencari pengikut ya. Tapi kemudian tidak khas Islam, tidak khas.
Radikalisme tidak berkorelasi pasti dengan gejala radikalisme hampir ada di semua pemeluk agama. Ya. Karena faktor pemahaman keagamaan mereka. Betul. Bukan karena ajaran agama mereka. Ya. Misalkan tadi itu di India yang menjadi sasaran kelompok radikalis Hindu itu semua pemeluk agama non-Hindu, bahkan pemeluk agama Hindu yang tidak sepaham dengan mereka. Ya, atau yang moderat, Hindu moderat. Ya. Hindu yang tidak menghendaki India menjadi negara agama atau negara Hindu. Masih tetap ingin sebagai agama sebagai negara sekuler. Itu menjadi musuh mereka semuanya. Ya. Di Myanmar para pendeta Buddha itu berpolitik. Ya, dan karena mereka ada juga yang menginginkan Myanmar sebagai sebuah negara yang betul-betul menjadi negara Buddha, itu juga ada tokoh pendetanya yang sampai-sampai mendapatkan julukan Usama bin Ladennya Buddha. Iya, Asinatu. Pendeta Asinwinatu. Asinwinatu. Ya. Nah, tetapi berbeda dengan Thailand, karena pendeta Buddha di Thailand dia tidak mau terlibat di dalam politik praktis. Ya, apalagi kalau Buddha di Indonesia sama. Di Indonesia juga begitu. Kita kalau di Indonesia itu melihat Buddha itu pasti tenang, adem, seluruh omongannya pun bahkan karena mereka tidak menggunakan Buddha sebagai gerakan politik. Nah, Buddha di Myanmar itu menggunakan agama Buddha sebagai gerakan politik. Jadi kalau kita bicara tentang radikalisme atas nama agama di Indonesia, itu sebetulnya bukan sedang memojokkan Islam, tetapi sedang berusaha untuk meluruskan orang-orang Islam yang punya pemahaman agama yang keliru agar supaya tidak menjadi radikalis. Jadi program deradikalisasi misalkan, deradikalisasi itu juga berbeda dengan radikalisme, anti-radikalisme. Kadang-kadang dicampur adukkan. Program deradikalisasi itu harusnya lebih tepat ditujukan kepada orang-orang yang sudah terpapar menjadi radikalis. Disembuhkan menjadi tidak radikal. Nah, kalau gerakan anti-radikalisme itu mencegah agar supaya orang yang tidak radikalis tidak terseret ke dalam paham radikalis. Oke. Harus dibedakan karena target audiensnya berbeda itu. Oke, berarti kira-kira posisi Pak Adnan di Timaru, tim anti-radikalisme Undip itu dulu adalah mencegah persemaian gagasan-gagasan radikal di Undip ya. Preventif, lebih ke preventif. Kalau sudah terpapar menjadi radikalis, itu tugas orang lain yang melakukan. Ya, dan apakah itu BNPT? Kalau BNPT kemudian punya program deradikalisasi untuk para napiter. Kalau individual mungkin bisa saja dikirim ke psikolog, ke ustadznya mereka yang sudah sadar. Kalau mereka mau menerima ke kiai yang memang tidak sepaham dengan mereka, tapi mereka mau mendengarkan. Nah, itu proses deradikalisasi. Menarik. Ini pemahaman, bagi saya agak baru. Artinya anti radikal dan deradikalisasi itu sesuatu yang beda. Anti radikal lebih kepada segala upaya untuk mencegah berkembangnya gagasan-gagasan radikal. Nah, sedangkan deradikalisasi yang mengubah orang-orang radikal supaya kemudian ini. Nah, saya tadi Pak Adnan menyinggung soal Myanmar. Bisa nggak kita elaborasi lebih dalam? Begini Pak Adnan. Anak muda itu senang memang dengan gagasan-gagasan radikal karena seolah-olah mendapat pegangan baru, yang lain serba salah. Dia merasa kemudian menjadi kelompok yang benar. Tapi kasus Myanmar itu mengonfirmasi harganya sangat mahal sekali. Biksu Asinatu itu sampai menciptakan dalam tanda petik oleh beberapa media itu genocide di lingkup kecil. Ini kan sangat berbahaya. Indonesia mungkin belum pada tahap itu, tapi di
Myanmar itu sudah cukup ekstrim. Kita sering kan melihat foto-foto Rohingya. Nah, pertanyaan saya Pak Adnan, kok bisa ya kelompok radikal di Myanmar bisa mendapat panggung sedemikian kuat, atau pendeta itu bisa mendapat panggung demikian kuat? Ya, simbiosis antara kekuatan militer yang berkuasa yang membutuhkan legitimasi dari kekuatan para pendeta biksu agama Buddha. Di satu sisi, di sisi lain para pendeta Buddha di Myanmar juga membutuhkan akses politik dari kekuatan militer yang berkuasa. Kalau tanpa itu nggak akan bisa mereka lakukan. Ya, oke, ini menarik Pak Adnan. Kalau memang demikian, berarti berbahaya sekali kalau kelompok radikal ini mendapat dukungan dari kekuatan politik yang berkuasa. Iya, oleh karena itu rata-rata gerakan radikal yang ingin merombak sistem ketatanegaraan, sistem sosial, norma-norma yang ada di masyarakat, itu pasti berusaha untuk masuk ke lini militer. Ya, syukur mereka bisa membangun sebuah kekuatan militer tersendiri. Nah, kenapa anak muda yang menjadi target dan anak muda rata-rata tertarik? Ya karena kalau mereka mencari orang tua belum jadi radikalis sudah dipanggil Tuhan. Anak muda masih punya harapan hidup panjang. Dan ketika ditawari untuk diajak sebuah perubahan yang menjanjikan, meskipun dengan korban yang tidak sebanding, mereka nggak melihat tentang dampaknya, tapi melihat ke depan. Oleh karena itu, radikalisme itu bisa dimaknai sebagai sebuah mimpi realitas masa depan. Nah, anak muda itu kan sedang mimpi. Iya. Orang tua sudah selesai, sudah kehabisan mimpi. Gitu. Iya. Jadi ini ya, memang seksi radikalisme itu karena ada hal yang menganggap ini salah, sehingga harus yang benar begini. Dan menurut keyakinan itulah yang diperjuangkan. Pertanyaan saya itu, kelompok yang dalam tanda petik yang anti radikal di Myanmar itu apakah memang nggak ada? Bukan nggak ada, tetapi kan mereka mendapat perlindungan dari kekuatan militer yang berkuasa. Artinya, kalau kelompok radikal itu dilindungi oleh kekuatan politik terkuat, itu membahayakan sekali. Bahaya. Myanmar ya cerita. Iya. Kalau seandainya kita bagian dari gerakan anti radikal, kita juga harus berjuang secara politik dong, Pak. Iya. Kalau enggak, mereka mengekspresikannya pasti akan berjuang lewat jalur politik, menyebarkan gagasan, membangun organisasi, bahkan kalau memungkinkan, ya mungkin memenangkan election, memenangkan hati pimpinan-pimpinan militer, pimpinan-pimpinan politik. Ya artinya kan kalau kelompok moderat juga harus berjuang dong, Pak. Iya. Makanya Mas Indra sebagai orang moderat harus ikut berjuang. Ikut pemilu. Oke. Ya, teman-teman, kasus Rohingya itu cukup menyita perhatian publik, tidak hanya secara luas gitu. Karena korbannya cukup banyak sekali dan mengungsi dalam jumlah ribuan. Betul. Nah, artinya kan jangan sampai Indonesia dapat proksi kelompok radikalisme kemudian memiliki kekuatan politik yang besar sehingga saya kira akan banyak. Kalau di Myanmar memang target radikalis Buddha itu orang-orang Islam, terutama dari etnis Rohingya, yang dianggap bukan penduduk asli. Tapi kalau di India yang Hindu, itu Kristen pun jadi musuh mereka, Islam apalagi, Hindu yang moderat pun juga. Nah, ada satu fenomena yang luar biasa lagi yang terjadi di Jepang misalkan. Ada juga radikalis. Kita mengenal Jepang itu sebuah masyarakat yang harmoni, yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok, lebih mengutamakan kehormatan kelompok dan seterusnya. Masyarakat yang harmoni lah. Berdasarkan nilai-nilai Buddhisme, Shinto, ya ada juga unsur Hinduisme dan sebagainya. Konfusianisme juga begitu. Konfusianisme itu kan juga ajaran moral, seperti halnya Buddha, Hindu. Tapi kemudian terjadi sinkretisme
Nah, ketika terjadi sinkretisme itu kemudian menjadi sebuah gerakan politik karena menjadi radikal. Muncullah kelompok yang disebut dengan Aum Shinrikyo. Wah, ini agak susah ini. Apa Pak namanya? Aum Shinrikyo. Aum Shinrikyo. Ya. Saya mau note sebentar kepada para penonton. Pak Adnan ini dulu S2-nya di Jepang, lebih dari 2 tahun berada di sana. Jadi kalau bicara contoh-contohnya Jepang itu valid berarti kira-kira. Tepatnya 3 tahun 3 bulan. Oh, 3 tahun 3 bulan. Dan Pak Adnan studi S2 itu tidak dalam bahasa Inggris tapi bahasa Jepang. Ya. Termasuk nulis tesis ya. Ya. Kembali ke Aum Shinrikyo. Ini kelompok apa Pak? Yaitu kelompok yang mencampur adukkan ajaran-ajaran agama Hindu, Shinto, Buddha, Confucian, dan menjadi sebuah kelompok radikal yang ingin tidak suka dengan kemapanan yang ada. Nah, celakanya mereka itu melakukan gerakan teror karena menyebar gas sarin yang mematikan di stasiun kereta api bawah tanah. Gas sarin itu gas apa? Ya, saya juga nggak begitu paham gas sarin itu apa. Gas beracun. Gas beracun yang mematikan. Nah, stasiun kereta api di bawah tanah di Tokyo itu tidak ini permukaan tanah lalu turun 1 lantai atau 2 trap tangga stasiun, tapi ada lagi turun lagi ke bawah lagi, turun lagi ke bawah lagi, dan itu di stasiun kereta api bawah tanah yang tersibuk, dan itu turunnya ke bawah dari permukaan tanah bisa puluhan meter. Oke. Jadi bisa dibayangkan. Mereka menyebarkan gas beracun, gas di situ yang mati. Dalam motivasi apa Pak? Ya menciptakan ketakutan massa. Teror itu kan tujuannya kan supaya orang menjadi takut. Ya. Tapi ada sebuah perumpamaan yang menarik. Teror itu sebetulnya mereka ingin membunuh lalat tetapi menggunakan bom. Ya. Jadi kalau kita merasa takut dengan teror yang mereka lakukan, itu sebetulnya itu yang diharapkan itu terjadi. Oke. Ya. Nah, tokohnya Asahara, saya mendengar kata sudah dieksekusi. Tetapi sebagai sebuah ideologi, organisasinya bisa dibubarkan. Tapi ideologi, pahamnya nggak mudah untuk dibubarkan. Oke, ini kejadian itu tahun berapa Pak? Tahun 90-an, saya tepatnya lupa tahun. Kalau 90-an? Dan saya masih di sana. Dan saya pernah di stasiun itu. Untungnya selamat, alhamdulillah. Kalau kan malam ini nggak bisa podcast kan. Peristiwa itu terjadi waktu Pak Adnan di Jepang. Iya, saya di Jepang dan saya baru jalan-jalan. 93. Saya sampai dengan 95. Oh, 95. Ya, sampai 95. Kalau nggak salah peristiwa itu terjadi tahun 95 kalau nggak salah. Ya. Tapi itu pas Pak Adnan masih di sana. Masih di sana. Waduh. Saya makanya begitu terjadi peristiwa itu saya melihat di televisi, Masya Allah. Kemarin saya di situ. Beda hari wassalam itu. Ulang ya. Luar biasa. Ya. Oh itu yang oke. Saya kayaknya saya pernah lihat dokumenter soal kelompok ini. Kayaknya itu sekte kiamat atau apa gitu. Ya, ini mempercepat proses kiamat apa gimana saya nggak tahu. Iya. Dan mereka sudah menyiapkan gas cyanida untuk teror yang kedua. Masya Allah. Untungnya ketahuan sehingga bisa dihentikan sebelum itu disebar. Waktu gas sarin itu Pak, itu sudah kena. Artinya ada yang meninggal. Oh iya. Atau sempat ada. Yang meninggal saya tapi jumlahnya nggak ingat, saya lupa berapa yang meninggal, berapa yang luka. Oke, nanti kita coba tampilkan di slide tentang pemberitaan itu sama nanti kita gali, kita tampilkan. Tapi korbannya ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Dan itu terrorizing sekali. Iya. Itu nggak ada yang meninggal tapi sudah menciptakan rasa takut, yang luka itu dianggap sudah sukses mereka. Jadi memang tidak ada masalah atau kebaikannya. Yang proses yang dilakukan itu pasti menimbulkan kekacauan di masyarakat. Ya. Nah kalau saya identifikasi Mas Indra, awal mulanya itu sebetulnya dari pemahaman, keyakinan, ajaran agama yang keliru. Oke, pemahaman terhadap ajaran. Ya.
Dan kekeliruan itu salah satunya adalah memahami ajaran agama secara tekstual, literal. Jadi yang paling bahaya itu memahami ajaran agama secara tekstualis dan literalis. Tidak berusaha untuk memahaminya dalam konteksnya. Ya. Nah, dari situ nanti akan muncul sikap intoleran terhadap orang lain yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan dia. Nah, intoleransi ini bisa dalam bentuk pikiran, tapi bisa juga dalam bentuk perilaku, tindakan. Ya. Ketika itu terakumulasi, dia menjadi kemudian ingin melakukan perubahan di masyarakat yang menurut dia nggak benar, nggak sesuai dengan pemahaman agamanya, maka dia akan menjadi radikal. Nah, dia nggak puas hanya dengan keyakinannya yang radikal, maka dia harus action, teror. Apalagi sudah merasa putus asa menghadapi tembok tebal yang tidak mungkin mereka bisa tembus, ya sudah, ciptakan kekacauan di sana di sini gitu. Iya. Dan kalau di Indonesia ya kelompok-kelompok teroris itu ya memang ngebom apa-apa, ada orang ibadah dibom, ada. Teroris pasti radikalis, pasti intoleran. Ya. Tapi orang yang intoleran belum tentu dia akan menjadi radikalis. Yang radikalis belum tentu teroris. Puncaknya itu teroris. Oke. Itu sudah S3 sudah. Kalau sudah menjadi teroris sudah S3. Iya. Ya. Betul. Oke, kita memang mungkin ke depan kayaknya perlu menghadirkan mungkin ex-napiter untuk bercerita tentang kok bisa orang-orang semacam itu bisa sampai dalam tanda petik bahasanya itu mewakafkan dirinya jadi pengantin, bunuh diri, padahal kayak nggak semua agama apalagi di Islam itu sangat dikutuk bunuh diri. Saya kenal dengan, nanti kita undang lah, saya kenal dengan beberapa ex-napiter yang sudah insaf, sudah sadar, ya laki-laki maupun perempuan. Ya, yang perempuan memang masih bercadar, tapi dia sudah NKRI, sudah merah putih. Kita bisa dengarkan itu, kenapa mereka menjadi begitu dan kenapa kemudian mereka insaf. Iya, menarik. Mungkin kita akan undang di episode-episode yang lain. Banyak yang anak muda itu cukup tertarik dengan kelompok-kelompok radikalis atau paham-paham yang radikal. Dan kita di depan tadi sudah bercerita, harganya sebenarnya mahal kalau ini tersemai terus-menerus. Pertanyaan saya, kira-kira bagaimana ya Pak, biar anak-anak muda ini tidak terjebak atau tidak salah pilih kelompok, pilih organisasi yang kecenderungannya cukup radikal. Yang pertama, kewajiban negara. Negara harus hadir untuk. Negara ini punya berbagai macam institusi. Dan saya sebetulnya sangat berharap melalui kekuatan negara itu, institusi yang dimiliki bisa mencegah narasi di medsos. Karena itu paling mudah. Tidak sedikit mereka yang menjadi radikalis, bahkan hampir menjadi teroris, karena terpengaruh oleh bacaan yang ada di media itu. Nah, ini kan sebetulnya tidak susah bagi pemerintah untuk menutup, memblokir, dan seterusnya. Konten yang berisi ujaran-ujaran yang cenderung mengajak mereka untuk menjadi intoleran. Itu aja dulu. Karena persemaiannya dari sana. Ketika sudah intoleran, gampang itu. Gitu. Dan banyak perubahan dari anak muda itu berubah itu ya bahkan hanya lewat medsos. Itu untuk anak muda yang sekolah maupun yang tidak sekolah. Nah, yang sekolah ya di lembaga-lembaga pendidikan harus diajarkan kepada mereka tentang bahayanya menjadi intoleran, menjadi radikalis. Saya kira itu. Nah, kemudian masyarakat. Jangan bebankan kepada masyarakat dulu.
karena masyarakat nggak punya daya tahan yang lama. Tapi kalau negara kan punya instrumen kekuatan, kekuasaan ada, dananya ada. Gitu. Karena ex-napiter yang sudah sadar itu harus dirawat, jangan sampai kemudian kembali lagi menjadi radikalis lagi. Nah, faktor ekonomi penting. Jangan sampai mereka terlantar kelaparan, ditangkap lagi oleh kelompok radikalis. Iya. Tapi banyak juga orang-orang radikal yang ekonomi mapan. Banyak. Jadi yang saya memetakan, yang sudah sadar itu ada 3 macam. Ada yang sudah sadar betul, merah putih betul. Merah putih itu. Jadi kalau darahnya disobek itu cuma merah, tapi ada putihnya. Artinya dia sudah enggak 24 karat. Tapi ada yang 18 karat. Masih noleh-noleh. Kalau nanti ada temennya yang ngajak lagi sambil memberikan pekerjaan, ya artinya begini, dia sudah insaf. Tapi kalau peluang untuk mendirikan negara Islam itu masih ada, dia mau ikut lagi. 18 karat. 24 karat, 18 karat, dan sekarat. Oh iya. Kelompok 3 itu kelompok yang ini bahaya. Iya. Masih banyakkah Pak orang-orang yang napiter atau orang yang pernah melakukan aksi terorisme ditangkap di penjara dan setelah keluar dari penjara masih aja? Banyak. Saya punya datanya, tapi nggak hafal saya datanya itu. Di Jawa Tengah itu sampai dengan 2 atau 3 bulan yang lalu saya mendapatkan datanya ini, yang sudah kembali sekian ribu, yang belum sekian, ini yang sudah kembali dan sudah merah putih sekian, yang masih belum mau kembali lagi, sudah keluar dari penjara tetapi tetap masih di kelompok mereka. Ya pemerintah sudah lebih mudah memantau mereka, ya. Tapi saya kira tugas kelanjutannya setelah mereka keluar itu bagaimana bisa terjadi asimilasi, integrasi dengan masyarakat. Atau reintegrasi. Dulu kan sudah berintegrasi tapi bisa saya mendirikan negara Islam ini negara negara Togut. Nah, ini harus ini. Maka kemudian ini Pak Adnan kemudian hari ini selain mengelola pesantren sibuk sekali di FPK, Forum Pembauran. Di FPK banyak ya Pak orang-orang ex non NKRI ini. Tidak banyak. Karena begini, FPK itu lebih lintas etnis. Lintas etnis, lintas etnis. Lebih lintas etnis. Dan lebih rumit, lebih kompleks karena ketika lintas etnis itu punya potensi lintas agama. Jadi kepengurusan di FPK, misalnya begini, di sana ada pengurus yang mewakili etnis Papua. Itu sudah bisa dipastikan dia akan non-Muslim. Ya. Dari NTT itu sudah dipastikan. Dari Bali dia Hindu. Jadi etnisitasnya berbeda, itu berimplikasi pada agama mereka juga berbeda-beda. Ya, ketika Batak, kalau Bataknya yang mayoritas yang Batak Karo kalau nggak salah ya, itu pasti non Muslim dan seterusnya. Jadi, tapi ada memang yang mewakili etnis Jawa yang ex teroris sudah sadar, sudah kembali, sudah merah putih. Alhamdulillah. Ya. Pertanyaan terakhir saya Pak, mungkin sekaligus sebagai penutupan. Pemilu tahun sebelumnya 2019 itu oleh banyak jurnal sering disebut dengan momen di mana momen elektoral itu sangat kental dengan politik identitas. Pertanyaan saya ada 2, apakah Pak Adnan setuju dengan pendapat para peneliti ini? Pertama, yang kedua, kira-kira 2024 ini apakah akan mengental ulang dimensi identitas? Karena ini kan selalu hadir kalau momen-momen perebutan kekuasaannya. Monggo Pak. Setuju dan tidak setuju. Ya. Saya setuju bahwa pemilu Indonesia yang akhir-akhir ini itu lebih banyak diwarnai oleh politik identitas. Tapi saya tidak setuju kalau kemudian itu dijadikan sebagai kambing hitam. Ya.
Jadi begini, menurut saya politik itu sendiri adalah identitas. Ketika sekelompok orang memiliki kesamaan identitas dengan kepentingan yang sama, didirikanlah partai. Ya, dia akan memperjuangkan lewat jalur pemilu. Partai politik, ya kan? Nah, politik itu sendiri syarat dengan identitas. Kita nggak mungkin bisa menghilangkan identitas di dalam gerakan politik. Yang tidak boleh itu mengeksploitasi identitas yang digunakan untuk kepentingan politiknya dan kemudian merugikan identitas orang lain seolah-olah dialah yang paling benar, identitas yang dia miliki dan identitas orang lain itu salah. Oke. Gitu. Jadi politik identitas dalam momen-momen elektoral itu sesungguhnya sebenarnya wajar. Iya. Jadi sebetulnya kita nggak mungkin bisa menghapuskan politik identitas. Oke. Yang perlu dilakukan adalah jangan mengeksploitasi identitas masing-masing itu menjadi komoditas untuk politik. Menjatuhkan pihak lain. Begitu. Oke. Kan sekarang ini berkembang seolah-olah ini bahaya kalau sampai politik, maka nggak boleh ada politik identitas. Nggak mungkin. Mustahil. Mustahil. Hal yang mustahil. Karena memang rahimnya partai itu ya ekspresi ruang persoalannya kan karena kemudian terlalu menjual, menjadikannya sebagai komoditas. Ya, kamu kalau pilih ini nanti kamu mati nggak akan disolati. Itu berarti kan sudah mengeksploitasi identitas. Dan itu benar, teman-teman yang disampaikan Pak Adnan itu tidak guyon, itu real terjadi. Nanti saya carikan beritanya. Orang meninggal tidak dimandikan oleh salah satu komunitas di Jakarta itu ada, benar-benar terjadi. Ya. Nah, dan itu adalah harga yang harus dibayar manakala politik itu mengeksploitasi identitas, menjadikannya sebagai komoditas politik, menjadikan sempit, ya, dan itu merugikan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kesatuan bangsa kita. Gitu. Jadi berbahaya bagi proses persatuan kebangsaan kita. Ya. Biarlah mereka hidup atau sesuai dengan identitas masing-masing, tanpa harus menonjolkan itu. Kalau sudah ditonjolkan komoditas jadinya. Jualan. Lalu pertanyaan kedua, Pak. Kira-kira Pak tadi kan belum terakhir tadi pertanyaannya berarti. Oh iya kan terakhir tapi ada dua. Kira-kira 2024 apakah akan makin mengental atau tidak kira-kira? Saya bukan dukun soalnya ya, susah untuk memprediksi. Tapi dilihat dari yang sudah muncul ke permukaan, mungkin nanti wakil masing-masing itu yang akan lebih menentukan apakah akan terjadi pengentalan kembali atau terjadi justru sebaliknya pencairan persoalan identitas. Tapi kalau setiap calon itu lebih mengedepankan identitasnya masing-masing, ya berarti akan terjadi benturan identitas lagi. Ya, saya kan mengikuti pemilu di negara lain. Mereka nggak bicara tentang hal itu. Mereka bicara jualan program. Program kesehatan apa, pendidikan apa. Gitu. Oke. Terima kasih. Itulah obrolan kita KPK Podcast bersama Pak Adnan. Ini adalah episode kedua. Kita akan bertemu lagi di episode ketiga dan seterusnya. Jangan lupa dukung channel kami untuk kita agar bersemangat untuk melahirkan konten-konten edukatif tentang kebangsaan, keindonesiaan, dan lain sebagainya. Jadi please subscribe, like, dan komen karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.